Sebelum masuk di video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, selamat menonton. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali dalam video pembahasan kali ini, di mana dalam tema kita pada video pembahasan ini, manfaat firman Allah bagi manusia. Semua tercatat dalam Alkitab. Dari berbagai macam teks, ayat-ayat akan menjelaskan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun berada, yaitu manfaat firman Allah bagi manusia. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun berada, terutama yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus, agar tidak melewatkan video ini dan terus fokus dalam pembahasan kita kali ini. Nah, manfaat firman Allah bagi manusia, Bapak Ibu sekalian. Saya akan menjelaskan semuanya, mulai dari Mazmur, Yeremia, Amsal, Yohanes, Timotius, dan Tesalonika, juga Petrus. Di dalam ayat Injil-Injil ini, ya, semuanya akan menjelaskan, di dalam ayatnya semua akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang manfaat firman Allah bagi manusia. Mari kita masuk dalam pembahasan kita kali ini. Manfaat firman Allah bagi manusia. Bapak Ibu sekalian, silakan buka dan Alkitab Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Kita buka di Mazmur 119 ayat 105. Ya. Manfaat firman Allah bagi manusia, ya. Di dalam Alkitab semua tercatat, dan salah satu ayatnya saya akan bacakan, yaitu Mazmur 119. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 di sini dikatakan, Bapak Ibu sekalian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ini jelas sekali. Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Memang firman adalah pelita bagi kaki kita, saudara, terang bagi jalan-jalan hidup kita. Ketika kita tetap dalam firman Tuhan, maka terang itu akan berada dan selalu menerangi hidup kita. Dan kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan, ya, manfaat firman Allah bagi manusia. Kemudian selanjutnya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang manfaat firman Allah bagi manusia. Saudara bisa buka juga di Mazmur, masih pasal 119 ayat 130. Ya, kita buka di 119 ayat 130. Manfaat firman Allah bagi manusia di dalam Mazmur 119 ayat 130 ini juga mengatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya. Ini juga salah satu ayat yang menjelaskan manfaat firman Allah bagi manusia. Ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 130. Di sini dikatakan, bila tersingkap firman-firman memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh.
Jadi firman inilah yang memberikan kita pengetahuan, pengertian, saudara. Nah, untuk kita lebih memahami dan mengerti lagi tentang firman Tuhan, saudara, kita buka lagi di dalam ayat yang selanjutnya. Ya, ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang manfaat firman Allah bagi manusia. Ya. Saudara bisa buka di Yeremia 15:16. Di Yeremia 15 dan 16. Yeremia 15 dan 16. Saudara bisa buka. Yeremia 15 dan 16. Ya. Manfaat firman Allah bagi manusia kembali dijelaskan dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam Yeremia 15 ayat 19. Yeremia 15 ayat 16, Bapak Ibu sekalian. Di sini dijelaskan, ya. Manfaat firman Allah bagi manusia, salah satu ayat yang menjelaskannya kepada kita, saudara, di dalam Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Manfaat firman Allah bagi manusia di dalam Yeremia 15 ini kembali menjelaskan kepada kita semua. Dan di dalam ayat selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ya di mana kembali menjelaskan manfaat firman Allah bagi manusia. Saudara bisa buka di Amsal 30 ayat 5 sampai 6. Amsal 30. Kita buka di Amsal 30 ayat 5 sampai 6. Ya. Nah, manfaat firman Allah bagi manusia, saudara, kembali dalam ayat ini yang menjelaskan kepada kita. Ya, di dalam Amsal 30 ayat 5 sampai 6. Di sini dikatakan, semua firman Allah adalah murni. Memang, ya, murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Betul. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ketika kita selalu mengandalkan firman Tuhan, ya, maka firman itu yang akan menjadi perisai kita, saudara. Perlindungan kita dari segala jeratan dunia ini, dari segala rancangan-rancangan kuasa gelap dunia yang akan mencoba menjatuhkan iman kita, yang mencoba membawa kita pada kegelapan, kepada maut. Tetapi kembali lagi, ya, ketika kita hidup dalam firman Tuhan, seperti yang disampaikan di dalam ayat 5 dan 6 dan ayat 5 ini, saudara, di Amsal 30 ayat 5, semua firman adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Ia akan menjadi perisai pelindung kita ketika kita pegang itu firman di dalam diri kita. Dan di dalam ayat 6, jangan menambah firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ya. Jadi siapapun yang menjadi pelaku-pelaku firman, siapapun yang menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, jangan menambah-nambahkan apa yang sudah tercatat dalam Alkitab. Ya. Jangan mengurangi. Ya. Tetapi, wartakanlah firman Allah sesuai yang tercatat, yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Karena di dalam Alkitab
semua mengandung firman Allah yang menuntun kita kepada kebenaran. Manfaat firman Allah bagi manusia juga dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Ya, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Yohanes pasal 17 ayat 17. Mari kita buka. Yohanes 17 ayat 17 ya. Di sini kembali dijelaskan ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Ya. Saya jelaskan kembali. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Di sini disampaikan saudara, ya, menjelaskan kembali kepada kita bahwa kuduslah mereka dalam kebenaran. Artinya mereka yang memegang atau mereka yang hidup dalam firman itu, mereka yang setia dan taat dalam firman itu. Ya. Karena firman itu adalah kebenaran, saudara. Maka mereka akan dikuduskan. Kita akan dikuduskan ketika kita selalu berpegang dalam firman itu. Nah, kemudian manfaat firman Allah bagi manusia kembali dijelaskan, saudara, di dalam 2 Timotius 3:16. Mari kita buka. Di 2 Timotius 3:16. Ya. Di sini kembali dijelaskan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Ya. Bahwa firman-firman Allah ini, ya, manfaat firman Allah bagi kita ini dijelaskan kembali dalam ayat 16, saudara. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menasihati, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah manfaat firman Allah bagi kita, saudaraku yang terkasih, ya. Dan kemudian selanjutnya kembali dijelaskan, saudara, ya, yaitu tentang manfaat firman Allah bagi manusia itu di dalam Yohanes 14:1-3. Saudara bisa buka di Yohanes 14:1-3. 14 ayat 1-3. Inilah janji Tuhan ketika kita berpegang pada firman Tuhan, ya. Ketika kita hidup dalam firman-Nya, inilah janjinya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah janji Tuhan Yesus kepada kita, saudara. Kepada setiap orang yang mengandalkan firman Tuhan di dalam hidup. Ketika ia berpegang itu firman, ya, ketika firman itu tinggal di dalam dirinya, inilah janji Tuhan kepada kita, saudara. Ya. Dan bukan hanya sampai di sini, ya. Alkitab juga mencatat, ya, manfaat firman Allah bagi manusia. Saudara juga bisa buka di bisa buka di 1 Tesalonika 4:13-18. 1 Tesalonika 4:13 ayat 18. 1 Tesalonika 4:13 ayat 18.
Nah, manfaat firman Allah bagi manusia juga dijelaskan di 1 Tesalonika 4, saudara, ayat 13 dan juga ayat 18. Kita mulai dari 13. Di sini dikatakan, selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya. Artinya ketika kita tidak berada dalam firman Tuhan, ya, ketika kita tidak mengenal firman Tuhan, ya, di sini kembali menegaskan, menjelaskan kepada kita, saudara, mengingatkan kepada kita. Ya. Paulus mengingatkan kepada kita, ya, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, saudara. Memang ketika kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak mempunyai harapan keselamatan jiwa kita. Sama sekali tidak ada, saudara. Dan salah satunya ketika kita ingin mempunyai harapan itu, ya, kita harus mengenal firman Tuhan. Ya. Nah, di dalam ayat 18, karena itu, saudara, di sini ayat 18 dijelaskan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan-perkataan yang tadi. Santo Paulus mengingatkan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, manfaat firman Allah bagi manusia, saudara, ya, juga dijelaskan di 2 Petrus 1, 2 Petrus pasal 1 ayat 20. Ini adalah ayat yang terakhir yang saya akan bacakan untuk saudara. 2 Petrus 1 ayat 20. Ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini dijelaskan. Di sini dijelaskan di dalam 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui. Ini adalah suatu peringatan, saudara. Ya. Ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya. Jadi mengapa saya selalu membagi tentang firman Tuhan kepada siapapun, ya, terutama dalam pembahasan kita pada kali ini, ya, saya menyampaikan firman-firman ini menurut apa yang tercatat dalam Alkitab. Ya. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak mengarang, ya, tetapi ini adalah fakta dan memang tercatat dalam Alkitab. Apa yang saya bacakan sesuai apa yang tercatat dalam Alkitab. Apa yang saya sampaikan pada pembahasan kita pada kali ini, saudara. Ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang terakhir, saudara. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya. Jangan menafsirkan menurut kehendak sendiri, saudara. Maka karena itu, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, yang rindu, ya, mendengar firman Tuhan, yang rindu akan urapan Tuhan, yang mencari kebenaran Tuhan, saya percaya bahwa Roh Kudus Tuhan selalu bekerja untuk memimpin saudara di dalam jalan kebenaran. Terutama dalam pembahasan kita pada kali ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang fokus dalam pembahasan dalam video kali ini, saya percaya semua ayat teks yang tercatat dalam Alkitab yang sudah saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian dalam pembahasan kita kali ini, ya, mulai dari Mazmur sampai Petrus, sudah saya jelaskan dari ayat ke ayat, yaitu manfaat firman Allah bagi manusia. Semoga saudara mengerti dan bisa memahami ini, ya, sehingga firman itu benar-benar tinggal di dalam diri saudara, ya. Sehingga firman itu akan menjadi perisai kehidupan saudara dari segala rancangan dunia ini. Maka oleh karena itu, ya, jangan pernah lewatkan video ini, saudara, ya. Dan terus fokus
apa yang menjadi pembahasan-pembahasan dalam video dari kami, ya. Dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya, dan semoga pembahasan kita kali ini bisa memberi manfaat, pengertian, pemahaman kepada saudara, ya. Dan karena saudara benar-benar fokus dalam pembahasan kali ini, saya percaya bahwa saudara benar-benar mengerti dan memahami, ya, semua yang saya sampaikan dalam pembahasan kita dalam video ini tentang manfaat firman Allah bagi manusia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.